Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di podcast Solusi Pembawa Sial. Walaupun kita kadang-kadang nggak memberi solusi, karena ya otak terbatas ya guys. Otak terbatas dan agak malas mikir, tapi cuma ngomong doang gitu. Enjoy aja nggak sih dengarnya? Wih, suara siapa itu? Ada suara wanita. Wah, siapa nih? Dengan siapa di mana, Mbak? Wah, ini kakak mahasiswi yang kemarin nih pasti nih. Benar, hampir mikir dengan siapa ya? Iya, udah mau disebutin namanya belum? Atau udah punya nama samaran? Nggak mau, Nggak mau sebutin nama ya? nggak mau, Panggilnya Fulanah, mau? nggak mau. Kayak bapak-bapak. Terus manggilnya siapa dong? Masih kakak mahasiswi? Yaudah itu aja. Karena aku kan emang kakak mahasiswi asik. Iya. Kakak mahasiswi, kesel nggak ditelepon malam-malam lagi? Enggak sih, biasa aja. Karena udah ngomong dari kapan tahun juga, jadi udahlah udah kebiasaan, jadi ya biasa aja. Ya sebelum record ini kita udah ngobrol jauh lebih lama ya. Udah kemana-mana ya. Kayaknya kalau yang tadi di record bisa 1 sampai bisa beberapa ini episode, beberapa konten sih. Iya. Ujuk tuh dibahas. Iya, temanya juga banyak, beraneka ragam ya. Nah, itu dia, giliran bikin konten bingung kan mau tema apa? Iya. Iya. Tapi Apa nih, mau bahas apa nih? mau bahas cita-cita. Bahas cita-cita. Iya. Punya cita-cita nggak? Nggak punya ya. Waktu kecil sih, sadar nggak sih kalau kita kecil tuh kita punya banyak cita-cita, tapi makin dewasa makin nggak jelas mau ngapain. Nah, coba waktu kecil punya cita-cita apa? Waktu kecil? Ya. Pengen jadi pilot. Karena Kita gitu terbang-terbang ke sana sini, jalan-jalan ke negara-negara lain, ketemu orang baru, budaya baru. Kayak waktu kecil tuh enak banget. Tapi setelah dewasa kayak jauh banget gitu dari pilot. Nah, alasan kita memilih cita-cita sama, tapi profesi kita beda nih. Abang juga mau jadi pilot waktu kecil? Enggak. Abang mencita-citakan profesi itu karena suka jalan-jalan. Apa cita-cita abangnya? Jadi kenek. Serius, Ya, sumpah. karena pengen jalan-jalan. Iya, jalan-jalan gratis. Dapat duit lagi. Sederhana banget ya. Sederhana. Karena waktu itu yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari yaitu angkot. Abang sering naik angkot waktu kecil? Ya lumayan sering sih, kalau ke pasar, dari rumah ke pasar, diajak orang tua ke pasar naik angkot gitu. Belum pernah naik pesawat kan. Kita nggak pernah lihat langsung apa itu pilot. Nggak tahu sih. Jadi kayak kan agak ini aja, agak elit dikit makanya pilot. Iya. Canda. Terus cita-cita lain juga pernah bercita-cita jadi ini kok, tukang bikin tato. Kok gitu? Menarik nih, unik nih. Karena suka gambar. Oh, karena Suka gambar, dan teman-teman di pas masih SD itu kan, pas SD kita agak sering bego-bego tuh ya, bikin tato dari pulpen. Atau digambar pakai pulpen. Nah, abang jadi yang ininya, tukang tato pulpennya. kotor tangannya. Ya apa? Yang penting menyalurkan bakat walaupun mengotori orang. Begitu ya. Latihan gambar di tangan orang gitu, agak berbeda. Tapi sekarang cita-cita masa kecil itu kesampaian nggak? Atau masih jadi cita-cita? Atau jadi apa? Cita-cita ya sekedar cita-cita aja gitu loh. Kayaknya nggak bisa diwujudkan lagi gitu. Dan nggak menarik untuk mewujudkan, nggak tertarik untuk mewujudkan itu. Mau tertarik, cuma rasanya jalan yang ditempuh sekarang tuh udah terlalu jauh dari sana. Mungkin ada cara lain nggak sih untuk, kan karena targetnya jalan-jalan, Ya. terus muter-muter, terus ketemu orang baru, budaya baru. Makin dewasa tuh makin sadar aja gitu, kayak nggak cuma lu jadi pilot deh, nggak cuma lewat satu jalan jadi pilot aja nggak sih untuk menemukan. Mungkin jadi jurnalis kan bisa aja. Betul sekali. Nah kalau jadi public speaker kan bisa aja. Sebenarnya enjoy aja sih sekarang. Cuman kalau abang gimana? Abang pernah jadi jurnalis ya?
Dan balik lagi ke masa SD, keinginan untuk jadi jurnalis itu muncul pas masih SD. Iya. Ya, awalnya gara-gara nonton bola. Kok gitu? Nonton bola, lihat di pinggir lapangan itu, posisi jurnalis itu ada di pinggir lapangan, lebih dekat ke lapangan dibanding penonton. Bisa bebas nonton bola, lihat pemain dari dekat, lihat gol dari dekat gitu. Terus mikir, nih jadi jurnalis, jadi wartawan kayaknya enak ya, bisa nonton bola gratis. Sebodoh itu. Tapi kalau dipikir-pikir di usia yang taruhlah di atas 20-an gitu ya. Nah, waktu kecil tuh sederhana banget nggak sih? Iya. Beberapa makin besar tuh kita makin kompleks, makin rumit sih gitu bawaannya. Padahal masalah tuh sederhana. Ketika usia kita masih di bawah 10 tahun, masih 5-6 tahun, kita segampang itu menyatakan kalau kita mau jadi ini gitu. Tapi ketika usia kita udah 20-an tahun, kita atau orang lain lah ya, mungkin orang lain lah, kita mah enggak. Agak tetap bela diri. Ketika udah di usia 20-an tahun malah meragukan itu gitu. Wah, gue mau jadi apa nih, usia gue udah segini. Iya, kayak kadang kita ngebandingin sama orang tanpa sadar juga, karena pencapaian orang dan lain sebagainya, terus lingkungan juga, mungkin pola pikir juga makin lah gitu kan. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, banyak hal-hal sederhana itu yang banyak hal-hal di orang dewasa itu yang dijadikan rumit karena kedewasaan mereka sendiri gitu loh. Mikirnya belibet nggak sih ngomongnya, pokoknya ya makin dewasa tuh kita makin rumit aja. Makin kompleks aja. Padahal beberapa hal itu bisa diselesaikan dengan mudah dengan cara anak kecil, tapi kita bisa mikir muter-muter gitu. Nah, kalau disimpulin bisa dibilang gini kali ya, semakin orang itu bisa mikir, semakin dia pusing. Iya nggak? Iya beda ya. Iya nggak? Karena mungkin waktu kecil itu kita mikir sesuatu yang paling sederhana aja gitu. Kenapa kamu mau pilot kayak tadi? Ya karena aku mau jalan-jalan. Karena mau jalan-jalan gitu. Atau kenapa pengen jadi jurnalis? Ya karena bisa nengok bola lebih deket gitu. Terus kalau udah besar pernah nggak sih kalau lu mau jadi apa besok pas udah besar gitu kan? Terus random mikir kayak mau jadi apa ya? Aduh, kalau jadi ini gimana ya? Aduh, perspektif masyarakatnya gimana ya? Aduh, lingkungannya gimana ya? Aduh, gajinya. Bisa nggak ngerjain orang tuanya? Aduh, ini banyak aduh-aduhnya gitu nggak sih? Lo ngerasain juga nggak sih? Ngerasain sih pernah ya dikit. Tapi kalau kebanyakan adu-adu itu ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa. Cuma jadi sekedar adu-adu doang. Hidup di pikiran sendiri aja. Iya, gitu. Hidup penuh keaduhan kan lama-lama. Ngeluh aja, kerjain nggak? Kalau adu hai sih nggak apa-apa. Ini adu doang nggak pakai hai. Benar. Cuman ada juga sebagian orang, mereka emang dari awal mereka nggak menginginkan atau nggak masang target mereka mau jadi apa atau mau bagaimana gitu. Ada banyak sih ya, banyak yang memilih ya udah gue jadi kayak gini-gini aja, dan orang lain menganggap mereka belum jadi apa-apa gitu. Iya, kasarnya kalau kata orang dulu nggak jadi orang gitu. Jadi apa orang sawah? Kembang desa. Kenapa tuh kayak gitu tuh? Ya, jadi mungkin begini nggak sih Bang, maksudnya orang dewasa itu kalau udah ditanya cita-citanya apa pada mikir ulang 2 kali gitu nggak sih? Sementara waktu kita kecil tuh kita mikir cuma 1 kali itu aja gitu. Iya. Nah, dewasa itu butuh berpikir beberapa kali karena banyak tuntutan. Kalau gue pribadi ya mikirnya tuntutan sih yang paling entah tuntutan orang rumah, entah tuntutan teman terdekat, entah ekspektasi orang terhadap kita, tanpa sadar membentuk kita gitu loh. Ya. Oh, jadi gue harus memenuhi tuntutan orang yang tanpa sadar tuh. Ya. Kadang tersugesti sendiri gitu loh. Kita nggak sadar, tapi ya udah gitu. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain, ya kita akan terbebani sendiri. Padahal kalau menurut gue pribadi, pada akhirnya diri kita juga nggak sih yang sakit gitu. Maksudnya nggak sakit secara fisik, cuma capek aja nggak sih?
Kalau aku mungkin sih. Dalam kata lain, boleh dibilang nggak sih kalau mereka orang-orang yang rela berkorban gitu, mengorbankan kenyamanannya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Iya, banyak gitu karena mungkin ini juga nggak sih, beberapa orang tuh butuh validasi. Nah, bahasa anak-anak sekarang terus asik berasa orang tua. Ya, maksudnya mereka butuh divalidasi sama orang lain. Memang sih sometimes kita butuh pengakuan ya dari orang lain gitu. Cuma kan tidak setiap kehidupan kita harus diakui orang lain, dan pengakuan orang lain itu bukan standar kebahagiaan kita nggak sih? Betul. Nggak tahu sih kalau orang lain itu gimana, cuman kayak ya alangkah lebih baiknya lu diakui karena itu diri lu gitu. Gak usah nyari perkara deh, berusaha ini, berusaha itu, berusaha disenangi. Justru ketika kita berupaya untuk disenangi, pada akhirnya ya kita jadi orang yang annoying, kita ganggu orang gitu. Ya udah gitu. Jadi sekarang sempat nanya, abang pernah nanya gini nggak sih, emang apa salahnya sih gue nggak jadi apa-apa gitu? Gue mau jadi diri gue apa adanya aja gitu. Senang nggak sih? Emang kayak emang apa salahnya gitu? Emang apa salahnya gue pilih hidup gue sendiri gitu? Kenapa harus diarahin? Kenapa harus ibaratnya gini? Kenapa PNS misal nih, oh PNS itu sukses, oh jadi dokter itu berjaya, lu apa misalnya kayak jurusan komunikasi gitu, apa modal ngomong doang lah, coba deh lu belajar gitu, sejauh mana sih modal omongan itu, coba deh lu ngomong depan 10 orang aja dulu, bener apa enggak tuh omongan, belibet apa enggak, bakal lurus apa enggak, bakal blank apa enggak gitu. Kayak budaya kita terbiasa menyepelekan orang lain dan meninggikan diri kita sendiri, terkadang tidak semua. Ya nggak sih? Coba dipikir lagi. Ya balik ke yang tadi lagi, orang terlalu memprioritaskan validasi dari orang lain, padahal kenapa nggak sebaliknya? Kenapa dia memvalidasi diri dia sendiri dulu sebelum dia mendapat validasi dari orang lain? Jadi mereka dikenal karena diri mereka sendiri gitu kan? Iya, itu penting. Ya, yang harus memvalidasi diri lu pertama kali ya lu dulu gitu. Baru orang lain memvalidasi lu gitu. Bener-bener sih. Kalau udah kayak kalau udah kayak gitu, mungkin akan lebih terhindar dari pertanyaan pernyataan, atau kalau lu disebut lu nggak jadi apa-apa gitu, akan terhindar dari itu. Nggak akan ngaruh gitu ketika ada orang yang ngomong lu nggak jadi apa-apa gitu. Itu nggak akan ngaruh ketika dia udah memvalidasi diri dia sendiri. Ya tapi kayak kadang nanya juga sih, sempat kepikiran juga, emang standar jadi apa-apa tuh ada parameternya ya? Iya. Emang ada parameter yang jelas gitu, jadi apa-apa versi khalayak, versi masyarakat, versi apa ya? Versi sosial tuh gimana gitu. Kan kalau dia berpikir diri dia jadi apa-apa, ya dia jadi apa-apa aja. Maksudnya aku sih ambigu banget. Kayak ya dia akan jadi apa yang dia mau. Ketika dia dibilang orang lain dia gak jadi apa-apa, justru dia udah jadi apa itu gitu. Iya. Iya gak sih? Ya karena dia tahu kalau jurus-jurus ikigai gini ya sih, maksudnya alangkah lebih menyenangkannya mengerjakan sesuatu ya karena itu bagian dari diri kamu gitu loh, itu yang kamu senangi gitu. Jadi kamu mengerjakan itu nggak berat, nggak atas dasar suruhan orang lain, nggak atas dasar apa yang orang lain mau. Ya itu balik, standar apa-apa itu seperti apa, standar jadi orang yang dimaksud itu gimana gitu. Apakah harus ada rumah gedong dulu? Apakah harus jadi profesi standar masyarakat gitu? Apakah harus punya pasangan terus punya anak istri gitu ya? Itu ya udah gitu. Setiap orang kan berhak untuk menentukan pilihannya, tapi masih dewasa orang makin takut untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Itu yang gue temuin gitu. Jadi makanya pas ditanya cita-cita tuh mikirnya 1000 kali lagi, termasuk gue pribadi. Itu cita-cita sekarang aku ya bingung juga mau apa ya, cuman udah ada gambaran pastikan ya. Lu besok mau jadi apa gitu. Gak ada sih karena mikirnya mau gini ya gini gitu. Pasti udah ada gitu sih, cuman nggak spesifik gitu sih kalau udah dewasa ini. Gue pribadi mikirnya gitu. Abang gimana? Orang yang
mempertanyakan orang lain mau jadi apa itu justru kayak seolah-olah dia udah jadi standar pencapaian gitu. Iya nggak? Benar-benar sih. Tapi itu Dia mempertanyakan orang, lo mau jadi apa? Gue udah jadi ini nih. Secara nggak langsung kan dia ngomong gitu sambil bertanya, ya kan? ya kadang bingung standarnya apa, gaji, mobil, rumah, atau apa. Maksudnya ya udah gitu, orang mau jadi apa, orang kan punya ini nggak sih, punya spesifikasi mereka masing-masing. Nah, asik spesifikasi bahasa gue. Kayak orang punya kelebihannya masing-masing, nggak usah dibanding-bandingin udah. Iya. Kayak balik lagi misalkan kita contohin pas masa-masa SD. Ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3. Terus sementara mereka yang nggak kebagian ranking ini kadang-kadang dipertanyakan sama orang tuanya atau sama teman-teman yang lain. Kalau nggak dapat ranking sih, gitu kan? Lo mau jadi apa? Kalau sekolah nggak pinter-pinter, emang pinter diukur dari ranking doang? Nggak gitu. Itu dia. Waktu gue SD ya bang. Ya. Beberapa temen tuh takut banget untuk pulang ke rumah bawa rapor mereka. Lantaran mereka nggak school besar lah, nggak ada yang remedial gitu deh bahasanya. Ada bahkan sampai SMA, mungkin karena lingkungan kali ya. Kebetulan SMA gue tuh ya orangnya agak ya lumayan lah gitu, anak-anak lumayan lah gitu kan. Iya. Persaingan mereka tuh agak ketat gitu. Jadi iya, jadi agak kompetitif untuk orang-orang kayak gue yang kayak ya gimana gitu, dapet segitu ya syukur gitu, kalau enggak pun ya orang tua tahu gue dengan sebaik itu gitu, mereka ngerti gitu, kenapa kamu segini ya jawab aja kenapanya. Tapi punya segini mak gitu kan. Iya, jadi ya udah dapat nilai 100 pun kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan sama sekali kan serem juga ya. Iya. Kayak ya udah gitu. Cuman beberapa temen tuh dari SD, SMP, SMA, beberapa teman gue ya takut gitu loh bawa lapor mereka. Belum lagi sekarang budaya baru, kalau kita nerima lapor tuh harus ada orang tua. Jadi orang tua nerima lapor di dalam kelas, ya si anak ngibrit tuh kemana-mana, nggak jelas yang orang tua nyariin, orang lain nggak tahu tuh anak kemana karena takut kena marah doang. Mungkin anaknya lagi ke musola dulu berdoa yang banyak biar nilai rapatnya bagus. Ya apa? Bagusnya sesuai ekspektasi orang tua. Kadang dari lingkungan terdekat juga yang bikin yang kayak gitu. Cuma ya karena kan nggak semua keluarga suportif ya. Jadi kita nggak bisa ukur itu juga. Cuma kadang ya itu, entah itu dari orang terdekat, entah itu lingkungan pertemanan, ada aja gitu yang bikin mikir sejauh itu. Hal-hal kayak gitu dibentuk hal-hal kayak gitu tuh kadang dibentuk dari ini bang, kalau di kajian-kajian sosiologi asik saja. Apa tuh Bu dosen? Maksudnya lingkungan sosial tuh membentuk seorang anak sedemikian rupa gitu. Maksudnya di lingkungan seperti apa mereka hidup. Kalau dari kecil mereka diajarkan kompetitif, ya besarnya mereka akan sangat kompetitif. Kalau dari kecil mereka sering dibanding-bandingin deh, jadi besarnya mereka kompetitif gitu. Tapi kalau dari kecil mereka udah suportif, ya udah suportif aja tuh anak gitu. Dari kecil sering diajak bicara sama orang tua, ya udah terbuka gitu loh. Kayak ya lingkungan tuh mempengaruhi si pertumbuhan seorang anak. Ya pasti. Yang tanpa sadar sampai kita besar ke bawah gitu. Tapi ada juga ada orang yang di lingkungannya pas masih dia kecil di lingkungannya bilang, wah lu ganteng padahal dia jelek gitu. Terus pas udah gede dia masih merasa ganteng. Gitu ya? Ada ya begitu ya? Kayaknya kenal deh. Kenalin dong. Suka yang ganteng-ganteng. Ih, Wahidah. Aduh, nakal banget nih abang-abang. Jadi masih pantas gak sih kita mempertanyakan diri kita atau mempertanyakan orang lain mau jadi apa atau udah jadi apa? Kalau bertanya ke diri kita sendiri kayaknya nggak apa-apa nih. Kalau menurut gue, maksudnya ketika gue bertanya ke diri gue sendiri, lu mau jadi apa gitu kan? Ya wajar-wajar aja sih, karena kita kan
kadang manusia ya tapi cari entitas diri mereka sendiri kan. Berarti mempertanyakan diri sendiri itu kayak bagian dari berpikir kan. Salah satu cara untuk memvalidasi diri tadi. Iya, balik, lu maunya jadi apa, lu mau ngapain, habis ini lu mau ngapain, meskipun ya kadang ya kalau kayak gue ya habis tamat masih bingung nih mau ngapain gitu ya. Tapi ya udah, berarti Anda udah jadi apa? Jadi orang yang bingung. Iya, jadi orang yang bingung. Jadi karena gue selalu yakin dan percaya akan selalu ada aja jalannya ke depannya. Yang penting lu jalani aja. Karena saya pribadi ya Pak ya, saya itu penganut kepercayaan apa yang saya kerjakan sekarang akan berbuah untuk hasil ke depan. Jadi selama apa yang terpenting itu apa yang gue hadapin sekarang, gue harus ngerjainnya sungguh-sungguh. Meskipun ya pasti dilingkupin dengan malas, godaan setan yang terkutuk dan lain sebagainya, itu banyak banget kan. Berarti Anda orangnya serius banget ya? Hah? Berarti Anda orangnya serius banget ya? Enggak serius gitu. Ini serius tapi sering dibicarain, malas banget nggak sih? Curhat. ya maksudnya kalau lu dikasih apa gitu, peluang apapun ya udah lu manfaatin aja gitu. Tapi ya selama itu sesuai sama diri lu dan lu enjoy ngejalaninnya. Karena sebaik-baik pekerjaan ya pekerjaan yang kita senangi aja gitu. Jadi perihal orang mau nanya lu selama ini kuliah dapet apa aja? Ya apa yang gue dapet ya gini-gini aja gitu. Maksudnya emang harus jadi juara ini juara itu kan enggak. Versi lu mungkin iya, tapi kan tiap orang punya ini sendiri nggak sih, punya standarisasi atas diri mereka sendiri gitu. Ada goalsnya yang harus juara ini. Kalau goals gue mungkin gue bisa ngomong di depan orang atau gue bisa nulis dengan baik, ya udah. Tiap orang kan punya goalsnya masing-masing, nggak usah dibanding-bandingin. Pengen ngomong gitu, cuman yang gimana? Kita hidup di lingkungan yang penuh perbandingan. Cuman susah banget. Sayangnya masih banyak yang mereka tidak tahu standar diri mereka gitu. Jadi mereka mengikuti standar, menjadikan orang lain sebagai standar. Iya, ada yang seperti itu. Banyak nggak sih yang kayak gitu? Banyak. Di sekitar kita banyak lah. Banyak. Wah si ini punya ini, wah si ini jadi ini, gue mau kayak gitu. Curhat Pak. Saya mah gini-gini aja Mbak orangnya. Saya nggak mau jadi kayak orang-orang yang mau jadi kayak saya. Aduh, gue sih nggak mau jadi lu Bang. Ya Allah, aja orang lain mau. Enggak, gue mah. Dan kayak udah, maksudnya lu jalanin aja nggak sih hidup lu. Maksudnya ya kita pasti punya target, tapi udah jalannya aja. Apa yang ada di depan sekarang, orang banyak gini, mereka terlalu sibuk mikirin masa depan. Kadang nggak sibuk nih, kadang acuh nih sama yang mereka kerjain sekarang gitu. Padahal beberapa kondisi masa sekarang itu membentuk kita untuk masa depan. Kan ini proses pembentukan diri, ya nggak? Embrio ya? Kok embrio? Aduh, bahasa tua nih gue. Soalnya yang biasa dibentuk itu kan embrio kan. Apa? Udah skip. Iya. Ngaco. Jadi sampai di umur berapa harusnya pertanyaan kayak tadi itu dipertanyakan? Pertanyaan mau jadi apa itu berlakunya sampai umur berapa, atau harusnya memang gak berlaku sama sekali? Itu harusnya berlaku terhadap diri mereka sendiri. Sebelum nanya ke orang lain, tanya diri sendiri dulu ya. Iya, maksudnya ya kan balik kayak yang tadi ya. Untuk mempertanyakan diri sendiri itu wajar sebenarnya. Ya. Kita jadi terlalu pede dengan diri sendiri kan juga nggak baik ya. Jadi beberapa kondisi kita bertanya ke diri kita sendiri ya, jadi kita mawas diri aja gitu, kayak bahan evaluasi diri aja, tapi nggak usah yang di-blend. Diri kamu udah jelek, si A ini, si A itu, lu ngapain aja selama ini, hidup 22 tahun lu ngapain aja, nggak gitu juga. Terus itu udah 22 tahun, saya masih 17. Gitu. Arastop. Banyak kan nonton Korea. Generasi zaman sekarang tuh begitu. Ini kan saya generasi muda ya Pak. Gimana dong? Bapak emang? Kalau situ muda apalagi saya masih berondong. Sama berondong nih saya ngomongnya Pak. Iya. Oh gitu. Ingat. Kondisi sekarang ingat. Jangan ngeyel mulu. Terima aja usia tuh.
Hidup tak kenyataan termasuk usia. Tapi usia cuma soal angka. Enggak, tapi kemarin ada yang pernah bilang kalau tua itu soal kesadaran. Gitu ya. Menurut orang lain dia tua, tapi dia tidak menyadari kalau dia tua, ya berarti dia belum tua. Menarik. Tapi ini aja, angka tidak menjamin kedewasaan seseorang. Iya. Angka tidak menjamin pengalaman seseorang, dan angka tidak menjamin pola pikir seseorang. I think ya. Sama kayak harta tidak menjamin isi kepala orang. Iya. Kadang ada juga, nggak semua sih, tapi beberapa. Ada kan harta itu kadang ada privilege kan. Ada juga karena privilege lah, ada banyak yang karena privilege kan. Ya. Tapi ya itu, tapi nggak semua, banyak juga yang sukses dengan cara mereka sendiri. Balik ke diri mana? Sendiri aja. Balik ke diri sendiri aja. Kalau mereka tahu apa yang mereka lakukan, ya itu. Maksudnya itu udah sukses aja versi mereka. Nggak versi standarisasi masyarakat. Terus kesimpulan omongan kita malam ini apa nih? Nggak jelas memang. Nggak jelas ya. Ya intinya ya lu nggak salah sih kalau lu nggak jadi apa-apa. Maksudnya bukan nggak jadi apa-apa bener-bener gabut aja hidup, tidur aja seharian, nggak gitu juga. Cuma lu tetap jadi apa-apa kok, tanpa lu harus ngikutin standar masyarakat. Mantap. Nama lu tahu gitu apa yang lu kerjain, nggak yang malas-malasan tiap hari juga, nggak yang gitu konsepnya. Brother sister yang mendengarkan ini, siapapun lah ya, ini kayak kadang coba deh kasih space buat ini nggak sih, buat tarik nafas, terus pikir lagi sebenarnya yang lu mau tuh apa gitu. Kalau lu nggak jadi apa-apa sesuai dengan standar masyarakat, emang kenapa? Kalau lu menjalani apa yang lu senangi, emang apa? Selama lu tahu apa yang lu kerjain, itu oke. Jadi manusia yang merdeka itu adalah hak segala bangsa. Asik. Dan jangan ngerasa nggak jadi apa-apa ketika orang lain bilang lu nggak jadi apa-apa. Karena ketika orang lain bilang lu nggak jadi apa-apa, justru lu udah jadi itu. Udah jadi nggak jadi apa-apa. Ngaco nih siapa? Ambil aja deh yang benernya. Enggak, semua manusia itu pasti akan menjadi sesuatu. Iya. Walaupun cuma menjadi annoying. Upsi. Tidak bermaksud menyinggung siapapun. Tapi kalau tersinggung, senang-senang. Tapi kalau tersinggung ya berarti Anda sadar. Silahkan berkaca. Enggak, ntar dulu, ini kenapa kita nyinggung orang annoying? Apa punya pengalaman tidak mengenakan hari ini apa gimana sih? Enggak sih, kalau gue sih aman-aman aja sih. Kalau enggak ada abang cuman emang itu aja yang muncul di otak ya? Ya random aja muncul gitu orang annoying, jadi udah. Enggak, karena orang yang sering mempertanyakan atau ngejat lu nggak jadi apa-apa itu bagian dari orang yang annoying. Iya, ganggu banget. Ngapain ngurusin? Kan ngomong gini, ngapain ngurusin hidup orang? Memang hidup lu udah bener. Seolah-olah hidup lu udah nggak ada urusan aja, mati dong lu. Selesaiin aja urusan lu sendiri. Ngapain sih ngurusin hidup gua aja pusing ngurusin hidup gua sendiri. Lu ngapain ikutan? Lu kira ini kerja bakti apa gitu? Gua lagi nih ngurusin podcast nih, mikirin konten, mikirin tema ya kan. Itu dari dia. Ya mending dengerin aja udah. Mending lu daripada lu ngurusin hidup gua, mending lu bikin podcast juga, ngurusin podcast. Ntar kita collab gitu. Iya, kita collab. Menarik. Siapa tahu dapat sponsor. Ya udah lah ya, segitu dulu aja lah ya. Iya, intinya ya itu aja. Nggak apa-apa sih kalau lu nggak jadi apa-apa. Santai aja bro. Selama lu tahu apa yang mau lu kerjain. Iya. Podcast ini juga nggak jadi apa-apa juga nggak masalah. Yang penting kita mau ngomong aja. Iya. Udah. Benar. Terima kasih kata mahasiswi. Iya, sama-sama abang yang sudah tua. Oh, tua cuma soal kesadaran. Oh iya. Sama-sama.
abang pemilik podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, kapanpun mendengarkan. Terima kasih.